kita mulai aja ya. Udah jam setengah 10 juga biar nggak kemalaman kita selesainya. Oke, buat teman-teman yang bisa open cam, boleh di open cam dulu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak. Oke, malam. Gimana? Capek ya habis kelas apa tadi? Langsung langsung lanjut kelas ini gimana? Capek? Udah pada makan malam belum nih? Udah jam setengah 10 nih. Sudah, Oke. Pak, Lupa. sudah. Oh, ada yang belum? Ada yang belum. Oke. Nanti habis ini langsung makan ya. Oke. Agenda kita malam ini mungkin nggak terlalu banyak karena materi kita udah selesai. Mungkin nanti akan ada beberapa, saya minta beberapa dari kalian untuk presentasi juga untuk mood board-nya. Kita fokus bahas mood board malam ini. Eh, tapi sebelum kita mulai, saya ada beberapa pengumuman terkait kelas ini. Jadi malam ini adalah kelas Zoom terakhir untuk mata kuliah komunikasi visual. Jadi untuk minggu depan 14, 15, 16 kalian bisa fokus untuk mood board-nya. Dan konsultasi tetap akan saya buka sampai akhir minggu ke-15. Itu untuk Zoom kelas ini. Terus yang kedua untuk ujian semester dari kelas Komvis ini, gambarannya mungkin nanti di tugas ATS yang lalu. Jadi dipersiapkan aja untuk detailnya nanti menyusul, akan kami kabari secepatnya. Jadi untuk ujian mata kuliah ini gambarannya sama kayak ATS kemarin. Itu untuk informasinya paling ya. Ya udah itu paling. Terus karena Bu Eni berhalangan hadir dan mungkin malam ini saya yang megang kelasnya bareng Bu Anis juga ada di room ini. Cuma mungkin beliau nggak bisa open cam dan open mic karena satu dan lain hal. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk teman-teman yang mau konsultasi silakan langsung aja. Ada yang mau? Oke, silakan Egi langsung. Mantap. Saya share screen ya, Pak. Oke, sip. Kita paling 2 atau 3 kelompok aja biar nggak kelamaan juga. Hmm? Oke, Pak, saya mulai, Pak. Oke, sebelum itu ya, sebelum itu ada info yang baru saya ingat tambahan. Jadi dari berapa kelas kita ya? 7 kelas pagi dan malam ya. Saya lihat progress mood board-nya semuanya. Itu baru hanya ada satu kelompok yang menurut kami sesuai dan sudah kami setujui, nggak ada tambahan apa-apa lagi di kelompok tersebut. Jadi baru baru ada satu kelompok untuk yang kami rasa siap untuk ujian. Nah, ini nih kelas terakhir pada minggu ini, kelas terakhir pada kelas ini. Kita lihat apakah ada tambahan kelompok lain yang bakal kita setujui atau kita sudahi konsultasinya untuk ujian gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Egi, kelompok apa nih? TRM, Pak. TRM ya. Oke, TRM kelompoknya Egi, Tengku, Habil, Ica, Nisa, dan Hafiz ya. Iya, Pak. Nah, Oke, sip. Silakan. oke. Jadi di sini, Pak, dari kelompok kami sendiri, kami ada beberapa perubahan. Ini adalah mood board kami yang sebelumnya, dan ini sekarang adalah mood board yang akan kami pakai untuk media cetak kami. Jadi di sini Sorry, yang kami sebelumnya gimana? Sorry, nggak kelihatan. yang sebelumnya. Oke.
Sip, sip, lanjut. Sorry. Oke. Jadi untuk penggunaan warnanya di sini saya mengambil banyak supaya pertama untuk media cetak kami sendiri akan mengambil inti warna itu warna orange dan jadi kami itu bakal dari media cetak kami sendiri itu kayak seperti colorful gitu tapi nggak terlalu mencolok banget. Dan untuk judulnya Pak, kami menggunakan seperti pop up gitu judulnya. Dan untuk referensi eh fontnya sendiri kami menggunakan Montserrat sama Sailors untuk isinya. Dan gambar orang yang ke baju biru ini Pak, itu bakal menjadi apa, highlight di covernya. Karena judulnya sendiri kayak multimedia bisa jadi apa gitu. Dan untuk komik-komiknya di sini itu kami akan menggunakannya sebagai eh, konsep kami dalam menyampaikan pesannya, Pak. Baik, Mas, begitu aja mungkin. Oke. Ada tambahan dari anggota lain? Atau cukup segitu? Oke, cukup kayaknya ya. Oke. eh saya komentar ya untuk kelompok TRM ini eh, kalau saya lihat penumpukannya masih kacau nih. Jadi masih belum kelihatan apa yang mau ditampilkan. Kayak dalam penumpukan ini nggak tahu nih di belakang ini ada apa, entah ini memang ketutup apa emang sengaja ketutup apa nggak sengaja. Sengaja itu, Pak. Oke, terus pemanfaatan ruang kalau ini bisa teman-teman dari tim lain kalau misalnya cocok masukan ini di tim kalian bisa kalian adaptasi ya guys ya. Oke, lanjut terus pemanfaatan ruang dari tim ini masih masih perlu dieksplor lagi nih. Terlalu numpuk nih di tengah. Jadi malah di bagian kiri ya kalau kita lihat di layar itu masih ruang kosongnya masih terlalu banyak dan iya masih bisa dimanfaatkan lagi nggak perlu menumpuknya sih alur penumpukannya atau sistem penumpukannya masih malah memang ketumpuk jadinya bukan 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 kayak sengaja ditumpuk kalau saya lihat. Nggak tahu nih, ini udah pernah presentasi belum ya sama saya ya, Egi? Yang berbeda, Pak. Moodboard ini udah pernah presentasi belum ya ke saya? Di kelas atau di Hmm, luar kelas gitu? Belum ya? ini belum. Oke, makanya kayak saya belum pernah lihat nih. Tapi ya, oke itu tadi penumpukan pemanfaatan ruang. Terus untuk logo, tolong ditambahkan logo Polybatamnya ya. Untuk teman-teman juga yang belum ada logo Polybatam, tolong ditambahkan logo Polybatam karena kita mempromosikannya memang prodi, tapi prodi yang kita promosikan itu kan di kampus Politeknik Negeri Batam. Nah, biar orang-orang juga tahu nih prodi ini ada di Poli Batam gitu. Jadi nggak hanya logo prodi masing-masing aja yang ditampilkan. Logo Poli Batamnya juga perlu dimasukkan. Terus ya saya sarankan coba cari banyak-banyak referensi tentang bagaimana penumpukan elemen ini. Terus untuk warna juga eh, nggak tahu ya kebanyakan ya. Kenapa memilihnya sebanyak ini nih?
Karena apa kalau misalnya terlalu dikit itu kan nanti takutnya terlalu jadi basic gitu loh Pak, warnanya. Eh, Atau mungkin tak mau Pak kalau misalnya pakai warna base aja tapi nanti di mood-moodnya pakai gradiasinya Pak. iya bisa dan belum tentu juga kalau memakai sedikit warna jadi basic. Kita nggak bisa memastikan itu, tergantung teman-teman nanti penerapannya ya. Contohnya di sini di poster yang kalian terapkan ini kan cuma pakai berapa ya? 4 warna kali. Satu oranye, kuning, dua biru gelap, tiga sama ungu. Empat di luar warna netral hitam dan putih. Cuma empat yang mereka pakai tanpa ada turunannya. Nah gitu, tolong warna eh berapa warna ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, nah ini kita udah nggak membahas warna lagi. Cuma ya warnanya tolong diatur lagi, jangan sampai kebanyakan seperti ini. Ya kalian bisa ambil aja nih dari si poster ini kalau mau cara mudahnya ya, ambil aja dari sini. Kalian kan udah ketahuan juga nerapinnya gimana. Gitu kalau untuk warna. Terus untuk kontras juga nih, tulisan-tulisan ini beberapa di warna yang terang nggak kebaca gitu. Tolong disesuaikan lagi. Nah, tolong diperhatikan kontras. Terus ya teori warna kalian juga udah materinya juga udah ada, bisa kalian buka lagi. Oke, untuk kelompok ini. Terus, nah saya belum melihat nih eh prodi TRM-nya sebelah mana selain dari logo ini. Gimana Egi? Prodi TRM-nya sebelah mana nih Egi? Dari moodboard ini nggak belum belum kegambar nih prodi TRM-nya. Maksudnya Pak dari ini ya penggambaran Elemen-elemennya. elemennya Pak. Iya, betul. Itu satu. Malah ini yang di belakang nih kan aplikasi desain nih kayaknya nih. Malah ketutup. Terus untuk catatan, cari lagi referensi. Baik referensi poster ditambahkan lagi. Ini baru-baru satu. Oke, udah saya ulang-ulang. Referensi foto bisa ditambahkan lagi. Referensi karakter juga ditambahkan lagi. Terus komik ini tujuannya entah apa, referensinya bisa ditambahkan lagi. Ya masih belum jelas sama sekali untuk secara secara keseluruhan. Jadi saya juga bingung mau komennya gimana nih. Itu tadi terus apa lagi tadi ya? Saran saya kalian bisa tambahkan visual seperti prospek kerjanya gimana. Tadi kan udah disampaikan temanya kayak pertanyaan TRM jadi apa gitu ya kalau nggak salah ya. Iya. Ah ya itu kan berhubungan juga tuh dengan lulusan dan prospek kerja. Kalian bisa tambahkan visual itu. Prospek kerjanya jadi apa nanti atau ada prestasi prodinya. Kalian bisa cari di web Poli Batam kayaknya ada. Itu eh nah oke ini mungkin jadi contoh karena untuk teman-teman yang lain ini untuk semuanya. eh Mungkin kemarin ada beberapa yang ngechat atau konsultasi ke saya Bu Eni ataupun Bu Anis belum kami balas atau belum kami respon, masih kami tampung dulu. Itu karena kami lihat dari beberapa udah sampai minggu segini, udah minggu 13 progres dari mood board ini masih stuck di masalahnya di situ-situ aja gitu. Jadi entah belum menggambarkan prodinya, entah layoutnya masih belum jelas, entah ya masalahnya stuck di situ-situ aja. Jadi mungkin
untuk semuanya ya, nggak cuma tim Egi ini sedikit tambahan untuk semuanya. Mungkin kita bisa ngelihat lagi, balik lagi ke awal perkuliahan, ke awal materi, ke awal saat kalian diberi tugas mini PBL ini. Jadi pertimbangannya adalah yang harus kita perhatikan dan harus kita tonjolkan dan harus kita highlight di mood board ini sebenarnya adalah balik lagi kita ke awal. Apa sih tujuan kita merancang mood board ini? Apa sih tujuan kita merancang media promosi ini nantinya? Nah, sebenarnya kan tujuan kita ini adalah untuk mempromosikan program studi yang ada di Poli Batam, entah itu TRM, RKS, animasi dan lain-lainnya. Nah, kalian fokus ke situ tuh. Fokus ke situ. Jadi di mood board kalian itu saya sarankan biar kalian nggak bingung untuk menempatkan elemen apa aja sih yang harus ditempatkan di dalam mood board atau yang harus ditampilkan di dalam mood board. Nah, saya sarankan balik lagi ke tujuan awal. Jadi yang kita tonjolkan nih harusnya apa sih? Gitu. Ya balik lagi ke awal ya, yang harus kita tonjolkan ya pertama prodinya dan ya sesuai dengan penjelasan yang kalian terima di panduan mini PBL itu kan ada tuh isinya apa-apa aja, entah deskripsinya, entah prestasi, entah mata kuliah apa aja, entah prospek kerjanya dan lain-lain gitu. Nah, seharusnya kalian lebih fokus ke sana atau fokus dulu ke sana. Jadi itu yang duluan kalian masukkan atau yang kalian tampilkan atau yang kalian highlight di mood board kalian itu. Gitu. Nah, untuk genre, untuk premis, untuk ya pengembangan cerita dan lain-lain itu hanya sebagai pengantar atau sebagai sarana kita untuk menampilkan media itu gimana nantinya gitu. Nah, itu sebagai pelengkap untuk atau sebagai pelengkap yang ditampilkan di mood board gitu. Nah, contohnya ini Egi ini udah memberikan contoh yang bagus untuk kasus ini, di mana di sini kita nggak kelihatan prodi TRM-nya itu di mana gitu. Kita nggak ada di sini, nggak ada misalnya mata kuliahnya, nggak ada misalnya prospek kerja atau ya sesuatu yang berhubungan dengan TRM. Malah ada nih satu nyempil cuma ditumpuk di belakang. Sama satu lagi saya lihat nih pentablet nih. Nah, malah itu nggak di highlight di depan. Malah yang di highlight karakter. Ya boleh sebenarnya meng-highlight ini karakter komik, cara penyampaiannya. Cuma lagi-lagi sebaiknya fokus dulu ke tujuan utama itu, kita mempromosikan prodi masing-masing. Gitu. Kalau contohnya ini, kalau saya lihat dan saya analisis juga, malah saya ngelihatnya ini prodi animasi. Karena banyak elemen-elemen animasi di sini, ada karakter animasi, ada komik. Ya komik kita nggak tahu ini, ya komik bisa jadi program studi ini, tetapi cara mempresentasikannya jadi seolah-olah ini mempromosikan prodi animasi kalau nggak ada logonya ini nih. Itu. Jadi untuk teman-teman semua yang udah ngechat saya atau Bu Eni atau Bu Anis dan kami keep dulu untuk komentarnya karena saya mau menyampaikan itu karena teman-teman mungkin
fokusnya terpecah-pecah karena ya banyak masukan dari mata kuliah lain itu wajar, banyak kepala, banyak dosen yang memberikan materi, jadi wajar, nggak masalah, itu namanya belajar. Jadi saya tekankan mungkin untuk semuanya ini ya, kita fokus ke tujuan utama dalam mempromosikan. Boleh ditampilkan genrenya apa, boleh ditampilkan karakternya apa. Cuma dengan catatan si ciri khas atau identitas dari prodi TRM itu jangan sampai, oh kalau untuk TRM ya, identitas prodi TRM atau identitas prodi-prodi lainnya jangan sampai hilang atau jangan sampai nggak kelihatan gitu. Gitu untuk teman-teman dan Egi juga termasuk kelompoknya. Baik, Pak. Oke, sip. Gitu, ada pertanyaan? Kelompok Kalau ini untuk isinya lagi, Pak, gimana? gimana? Isinya. Sorry. Kalau untuk isinya bagaimana ya? Untuk isinya, Untuk saat ini. Untuk saat ini isinya. oh, untuk saat ini yang saya bilang tadi referensinya masih kurang, karena kalau kita menampilkan hanya satu, oke, bentar, Tengku ya. Kalau kita hanya menampilkan satu-satu saja referensi seperti ini, itu bukan referensi namanya, itu namanya mencontek atau menjiplak atau memplagiat. Jadi kita kalau menampilkan referensi itu sebaiknya lebih dari satu gitu. Nah, itu tergantung Hmm. kalian jumlahnya gimana. Itu balik lagi fokus ke tujuan kita. Oke, Tengku gimana? Ya Pak, jadi kelompok kami ini kan ada 6 orang Pak. Hmm? Dan pembuat mood board ini ada 2 orang sebenarnya. Ada si Oke. Egi dan si Hafiz, dan mereka ini bikin mood board yang beda. Kira-kira Bapak ada saran nggak ya untuk gimana caranya kerjasama dalam buat, karena saya rasa untuk mendesain itu kan punya ciri khas karakter masing-masing. Jadi gimana ya caranya supaya kami ini bisa kerjasama untuk bikin board ini gitu. Nggak Oke, jadi hasilnya beda-beda gitu. kalian ada dua mood board ini berarti. Iya Pak sebenarnya. Oke, yang satu lagi mana? Boleh saya lihat yang satu lagi itu. Apa tadi satu lagi? Yang buat Habil. Habli. Betul. Hafiz Pak Hafiz. Hafiz ya, Hafiz. Oke. Oke, mana dia? Eh, mood board yang satu lagi. Hadir Pak. Ya, Hafiz mana mood boardnya Hafiz? Oh, bentar ya Pak. Oke. Oke, dari pertanyaan Tengku tadi, terima kasih Tengku ya untuk pertanyaannya. Gimana eh, menyelaraskan dari desain dua orang yang berbeda gitu ya. Hmm, sebenarnya kalau dalam desain itu lebih gampang kalau mau menyamakan style misalnya atau menyamakan desain daripada kita menyamakan style gambar dua orang, style ilustrasi. Karena di desain ini eh udah punya apa ya namanya? Udah punya kayak yang bahas kemarin, udah punya beberapa desain konsep yang bisa dipilih dan cara menyelaraskannya adalah pertama kalian bisa kalau ingin ada dua orang yang mengerjakan, kalian bisa menentukan desain konsepnya dulu, style desainnya dulu, gitu. Walaupun kemarin stepnya agak kebalik ya, cuma nggak apa-apa karena ada dua orang di sini yang mengerjakan. Nah, solusinya adalah untuk menentukan konsepnya dulu atau stylenya dulu. Stylenya seperti apa sih yang mau dipakai gitu. Habis kalau udah siap langsung share screen aja ya. Saya sambil bahas ini. Terus setelah style, eh
Saya sarankan untuk elem. Oke, 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 oke. Oke, yang ini dulu deh. Nanti nanti kita lanjut lagi. Yang ini dulu gimana? Hafiz, penjelasannya. Atau siapa yang mau menjelaskan, silakan. Mungkin saya bisa jelasin sedikit Pak soal ini. Oke, Jadi silakan. sebenarnya kan di beberapa minggu yang lalu itu kami pernah presentasi juga kan Pak. Dan itu ada masukan soal warna. Eh, Eh, wa- kelihatan, kelihatan. Chat kalian. Waduh, waduh. Weh, weh, weh. Hafiznya nggak sadar apa gimana nih? Mana-mana orangnya tadi. Masih ada kan dia kan orangnya kan? Loh, kok keluar orangnya? Oke, oke, Tengku, lanjut, lanjut. Ya Pak, jadi sebenarnya di beberapa minggu yang lalu kami udah pernah presentasi mood board kami, dan di situ ada masukan soal warnanya. Yang pertama karena warnanya yang terlalu mentok, terus terlalu terlalu banyak ya kalau nggak salah terlalu bervariasi. Jadi di sini Hafiz ini mengerjakan mood boardnya, ada masukan dari saya juga sedikit untuk warnanya. Color palette-nya itu agak lebih disederhanakan. Terus juga tadi ada gambar komik gitu Pak. Sebenarnya kami di brosurnya, kami kan memilih brosur dan kami itu ingin menyampaikan informasinya itu dalam bentuk komik gitu Pak, supaya lebih banyak visualisasinya daripada teks Maaf gitu Pak, Pak. tadi ada kesalahan teknis Pak sebentar. Oke, oke, boleh ditampilkan lagi. Oke Pak, bentar ya Pak. Heeh. Oke, lanjut, Tengku. Iya, jadi di situ ada gambar pop art komik. Jadi kalau saya kemarin udah nyampein ke beberapa teman kelompok untuk nyaranin mungkin kita bisa pakai pop art style komik ini gitu. Cuman karena kan kami pengen pakai warna biru dan oranye, dan untuk pop art itu stylenya memang menggunakan warna-warna yang lumayan jreng, karena kami kan menggunakan warna komplementer yang lumayan berlawanan gitu Pak. Jadi saya pribadi mungkin saya merasa penggunaan pop art style itu akan lebih sesuai gitu dengan palet warnanya. Oke, oke. Nah, nah itu eh sebenarnya itu PR untuk kelompok ini untuk menyelaraskan style dan elemen-elemennya. Saya sarankan untuk diskusi lebih lanjut dengan kalian berenam ya, kalau nggak salah ya. Ya, berenam. Kalian jadi saran saya kalian selaraskan dulu nih. Mau pakai elemen yang mana? Terus juga balik lagi ke yang saya jelaskan tadi. Lebih di highlight atau lebih ditonjolkan ke si prodinya. Jangan terlalu fokus ke mau pakai komik apa ya, mau pakai komik yang pop art apa mau pakai komik yang flat kayak yang pertama tadi gitu. Jadi fokusnya ini diurutkan dulu fokus desain kalian mau kemana, mau menonjolkan apa, entah mata kuliah, entah prospek kerja, entah yang lainnya dulu yang berhubungan dengan prodi. Nah, setelah itu, setelah
Setelah itu sudah ditetapkan, baru pertimbangkan eh, elemen grafisnya dari apa yang kalian highlight tadi. Oke, komik misalnya berhubungan sama TRM. Terus untuk menentukannya kalian juga harus cari data, nggak hanya menentukannya dengan kayak ya cap cip cup, nggak sekedar memilih, nggak sekedar voting. Kalian harus punya data dulu ke keunggulan dan kelemahan masing-masing style ini atau masing-masing gaya yang akan kalian bawakan. Kelemahannya apa, keunggulannya apa. Nah, menurut kalian mana yang sesuai saat diskusi? Nah, boleh dipakai untuk menyamakan kalau misalnya memang dua orang yang mendesain. Disamakan dulu style elemennya, disamakan penggunaan visualnya, dan disamakan juga referensinya bagaimana, jumlahnya berapa, jangan hanya satu gitu. Terus penggunaan warnanya juga. Nah, kalau saya lihat penggunaan warna yang ini lebih lebih udah sesuai, cuma kontrasnya masih belum belum tercapai di sini karena saya rasa mubazir kalian memakai dua warna biru yang berdekatan, walaupun di pop art seperti itu ya, lebih dikontraskan sedikit kan nggak apa-apa, kayak warna kuning ini dan kuning yang ke oren-orenan ini gitu. Kalau biru kita lihat di sini di yang sedikit ini kan birunya nih lebih kontras nih, ada yang terang sama ada yang gelap. Kalau kalian pakai kayak gini dan kayak yang sebelumnya tadi, pakai banyak cuma kontrasnya nggak ada gitu. Jadi ya bisa dibilang sia-sia kalian memakainya ini juga, oren dua ini gitu. Nah itu mana yang sebenarnya penting untuk media promosi ini, untuk teman-teman yang lain juga, untuk kelompok yang lain juga. Mana dulu yang penting untuk kalian masukkan ke dalam media promosi ini gitu. Yang pastinya berhubungan dengan prodi masing-masing gitu. Jadi eh si genre ini dikesampingkan sejenak, terus premis dikesampingkan sejenak dulu. eh kita pikirkan apa yang mau dipromosikan dulu gitu. Atau mau ada hubungannya dengan premis boleh. Nah, genre, warna, font, atau ada aset-aset karakter, aset grafis itu hanya sebagai pelengkap untuk mempresentasikan atau sederhananya mempercantik media promosi nantinya gitu. Dengan tujuannya yang udah tercapai. Sama sih, referensi dari mood board ini masih kurang. Dan kalau mau menonjolkan komik ya silahkan dengan argumen yang tepat, harusnya. Terus di sini kurangnya itu logonya, logo prodi, malah logo prodinya nggak ada di sini. Malah kurang dua-duanya nih, logo prodi dan logo kampus. Gitu, untuk ini kontras udah. Sebenarnya mau ditumpuk silakan kayak tadi, cuma penumpukannya itu perlu dieksplor lagi dan banyak-banyak dilihat referensi. Ya banyak sih referensi di Pinterest, banyak di Instagram, banyak, atau mau Behance itu khusus khusus apa namanya, sosial media khusus desainer, Behance dan Dribble. Kalau kalian mau cari referensi bisa di sana gitu. Oh gitu, untuk tim ini Tengku, Egi, Hafiz dan lain-lain gimana? Ada tanggapan lagi? Sudah aman Pak. Terima sarannya. Sudah cukup bisa dicerna sama kami Pak. Oke, sip. Terima Terima kasih kasih. Pak. Iya, oke, terima kasih. Cukup, boleh di take down. Oke, siapa yang mau? Ya Pak, saya. Oke, Oke Pak. silakan, Nicholas.
Oke, silakan. Oke, boleh saya mulai, Pak. Ya, silakan. Selamat malam selamat malam semuanya. Ini referensi dari moodboard saya. Untuk font judulnya bakal menggunakan Muller di sini, dan untuk font isinya bakal menggunakan Poppins. Dan ini beberapa referensi, seperti yang gambar pertama ini game developer, referensi kedua programmer, dan referensi ketiga freelance. Seperti yang konsep kami bakal lakukan, kami bakal menonjolkan prospek kerjanya, dan untuk gambar keempat dan kelima ini referensi dari PBL, Pak. Karena dari konsep kami bakal menonjolkan prospek kerja dan PBL dari TRPL, Pak. Dan ini referensi poster kami. Kami bakal mungkin mengambil referensi judul di sini sama referensi seperti gambar-gambar di sini, Pak. Dan yang di sini, referensi dari brosur, karena seperti yang sudah kami konsultasi dari Bu Gani sama Bu Leoni, kami bakal menggunakan media cetak aja, Pak. Tidak membuat video, Pak. Jadi dua-duanya bakal menggunakan media cetak, poster dan brosur. Yang di sini kami ngambil referensi dari sini, mungkin ini headingsnya atau judul yang di bagian depan, dan yang di bagian tengah sini bagian isi atau informasi. Dan untuk color paletnya bakal menggunakan aquamarine, sky blue, yellow blue, French blue, Mikado yellow, dan papaya whip. Untuk alasannya mungkin di sini bakal lebih ke domainnya lebih ke warna biru ya, Pak. Dan dua ini warna dukungan. Untuk yang ini mungkin bisa untuk eh, tulisan, yang ini mungkin untuk tambahan di backgroundnya nanti, Pak. Itu saja dari saya, Pak. Mungkin ada feedback, Pak. Oke, terima kasih Nicholas dan kelompok TRPL ya. Hilang. Ya, Pak. Oke. Ditampilkan lagi, di full screen kan lagi. Oke. eh saya dari ini dulu deh. Untuk kelompok ini, tolong perhatikan marginnya, batas tepinya, karena ini terlalu mepet nih. Bagian judul, terus ada isi. Sebenarnya ini nggak perlu sih kalian masukkan atau kalian jelaskan terlalu detail seperti ini, karena kan font judul dan font isinya. Dan di referensi ini kita juga bisa melihat dengan jelas. Jadi daripada berpotensi malah mengganggu margin dan terlalu mepet, dan malah orang jadinya salah fokus nantinya, itu lebih baik nggak usah didetailkan juga nggak apa-apa menurut saya. Terus untuk logo nih, kalau bisa cari yang itu ya PNG ya. Ya, Jangan Pak. yang ada background putihnya seperti ini. Untuk TRPL juga ukurannya tolong disamakan dengan logo Polibatam. Jadi ini malah kecil logo TRPL-nya gitu. Terus untuk elemennya, untuk referensinya oke, saya apresiasi sudah ada beberapa referensi. Cuma tadi saya untuk freelance ya teman-teman, itu kayaknya bukan prospek kerja yang bagus. Karena freelance itu sama aja kayak buruh serabutan. Kalau lagi ada project ya kerja, kalau enggak ya nganggur gitu. Jadi tolong Nicholas dan teman-teman tolong dicari prospek kerja yang lain daripada freelance untuk teman-teman yang lain juga. Jadi Oke, baik, saran Pak. saya freelance diganti dan ukurannya tolong disesuaikan lagi karena kalau saya lihat ini terlalu penuh malah.
Nicholas ya. Kalau tadi terlalu kosong, ini terlalu penuh karena ukurannya mungkin eh ya bisa diatur lagi mungkin Nicholas, karena ini jadinya terlalu ngeblok ini Nicholas. Karena apa pengaruhnya? Karena background kalian itu warnanya gelap. Ya, Pak. Nah, solusinya bisa saya sarankan dua solusi, nanti ini opsional aja, silakan dicoba. Pertama, cari background yang warnanya lebih soft. Ini bisa kalian coba, nggak harus kalian ikuti, bisa kalian explore cara lainnya. Tapi saran saya pertama cari background yang lebih soft biar tidak terlalu penuh kelihatannya. Karena warna gelap itu akan membuat media atau bidang kita itu menjadi lebih penuh. Nah, di sini kelihatan mungkin karena pakai background yang gelap, jadinya terlalu berat kesannya untuk si mood board kalian ini. Itu pertama, coba background yang lebih soft. Atau kedua, atur ukuran dari elemen ini. Ada yang dikecilkan mungkin, ada yang jaraknya diatur lagi, gitu. Terus ya jaraknya diatur lagi bisa. Cari aja banyak referensi di Pinterest, lagi-lagi banyak-banyak lihat referensi. Itu untuk visual secara keseluruhan. Terus untuk bagian-bagiannya saya nggak ngerti nih kenapa ada referensi media cetak di sini. Di sini ada referensi poster, ada referensi brosur gitu. Terus di sini ada referensi media cetak nih. Dibuat lebih simpel ya, Pak. Iya, ini judulnya kalau bisa ini referensi media cetak kenapa Oh, karena kalian fokus ke media cetak gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, Kita oke, nggak buat oke. video, Pak. Oke. Iya, nggak apa-apa karena kalian udah menampilkan referensi poster dan brosur di sini, jadi nggak perlu disampaikan lagi si referensi media cetaknya karena dua ini juga udah media cetak gitu. Media cetak apa yang kalian bikin itu bisa dijelaskan pas presentasi. Terus untuk menyamakan similarity-nya kalian bisa tambahkan juga caption di sebelah kiri ini. Referensi apa ini? Biar orang-orang juga lebih paham. Yang di sebelah kiri ini, entah referensi prospek kerja, entah referensi visual gitu. Yang PBL ini bisa jadi referensi visual, yang ini bisa jadi, yang sebelah kiri bisa jadi referensi prospek kerja gitu judulnya mungkin. Nah gitu. eh iya gitu sih. Untuk warna, nah untuk palet warna kayaknya saya rasa nggak perlu sebesar ini ukurannya Nikolasia dan teman-teman. Karena ini kan hanya sebagai pelengkap dan juga kalau ditampilkan sebesar ini malah warna ini lebih menonjol jadinya. Karena color palette ini bisa malah salah fokus ke color palette yang kalian gunakan. Jadi bisa ukurannya disesuaikan lagi atau malah eh, saran saya ya, ini opsional, bisa kalian tampilkan gini nih. Seukuran ini aja, seukuran apa namanya? Seukuran kode warnanya. Coba aja nanti kalau kalau nggak cocok ya cari alternatif lain. Itu seukuran si kode warnanya, seukuran lebar kode warna, terus eh, teks kode warnanya kalian kecilkan lagi sedikit, kalian sesuaikan. Sebenarnya nama warnanya itu nggak perlu sih, kayak aquamarine, sky blue, yellow blue nggak perlu ditampilkan di sini. Nanti pas presentasi aja kalian jelaskannya gimana. Gitu, karena nggak kelihatan juga nih tulisannya terlalu kecil. Gitu paling. Untuk ini penempatan font yang kalian pakai. Penempatan font yang kalian pakai bisa saran saya jangan di header ini karena mengganggu judul besarnya. Bisa pindahkan ke bawah bersandingan dengan color palette karena dia sebagai pelengkap bisa dipindahkan ke bawah aja. Tapi tetap perhatikan margin.
gitu. Itu sih dari saya, Nicholas. Gimana? Ada tanggapan, pertanyaan yang kurang jelas? Berarti dibuat lebih simpel dan lebih kecil gitu ya Pak? Lebih jangan terlalu padat. Iya, boleh lebih simpel. Ukurannya disesuaikan aja, jangan jangan malah kalian jadi terlalu kecil nantinya ya. Tetap 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 yang ingin ditonjolkan tetap menonjol. Kalian bisa atur sebenarnya ukuran pertama dari color palette-nya aja yang kalau mau dikecilin. Color palette pertama, terus eh, jarak aja sih, masalah jarak. Dan kalau misalnya jaraknya tidak bisa diatur lagi, bisa kalian kecilkan dulu baru diatur jaraknya. Tapi jangan terlalu kecil. Gitu. Gimana, Nicholas? Oke Bingung? Pak, baik Pak. Sudah Pak. Oke, sip. Sip. Terima di take down. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi. Siapa? Siapa tuh? Dimas. Oke, silakan. Silakan, silakan. Langsung share screen. Ini Pak, Oke, silakan. Em, sini kami memakai tiga tiga color palette, warna krim, hijau, sama hijau tua. Terus untuk gambar alat ini, kami nantinya untuk em, apa namanya, eh apa namanya itu? Apa namanya? Fasilitas, nah, fasilitas nanti kami masukin di media browser, media cetaknya. Terus di sini ada prestasi dari prodi teknik teknik juga di browser. Sini ada referensi browsernya. Terus untuk gambar gedung ini, untuk nanti dia jadi objek di browser kami. Terus di sini ada gambar tebing ini untuk ini Pak, untuk background di browsernya. Terus yang dilingkarin ini prospek kerja Pak. Terus kami memakai font Montserrat. Mungkin cukup Pak. Oke, sip. Terima kasih, Dimas. Oke, sebenarnya secara visual ini udah oke dan hampir hampir bisa menjadi kelompok kedua yang sesuai, yang kami s- setujui ya sebenarnya secara visual. Tetapi eh L- sebelumnya saya kasih insight dulu buat teman-teman yang lain yang saya maksudkan fokus ke tujuan itu bagaimana. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, tim Geomatika ini sudah menampilkan misalnya kegiatan atau referensi-referensi visual yang berhubungan dengan prodi Geomatika, dan elemen-elemen pelengkapnya diletaknya bukan bukan menjadi tata letak utama gitu. Jadi hanya pelengkap misalnya di samping kiri dan kanan gitu yang bukan menjadi fokus utama dari si visualnya. Nah, ini salah satu contoh yang bisa teman-teman adaptasi nanti ya di mood board kalian juga selain tim Geomatika. Nah, ini secara secara layout ini udah sesuai dengan dan fokus dan temanya juga udah kemarin udah diperbaiki ya, yang dari saran Bu Eni ya, kalau nggak salah kemarin minggu lalu juga ini presentasi kalau nggak salah, atau Iya Pak. presentasi via chat ya.
Atau presentasi juga ya minggu lalu ya? Eh, Presentasi Pak. konsul juga, Pak. Ah iya ya oke udah lebih ya cuma kurangnya di sini adalah eh lagi-lagi referensi media referensi media dan urutan dari ini apa tadi yang ini ya fasilitas ya. Ya, fasilitas, Pak. Nah ya fasilitas. Nah itu masih masih kurang kurang referensi. Jadi kalian bisa tambahkan lagi dan kalian atur lagi bagaimana mempresentasikannya. Bisa bisa bagi dua misalnya atas bawah di sini atau gimana terserah kalian eksplorasinya gimana silakan kalian atur. Jadi referensinya ditambah, fasilitasnya udah cukup kelihatan di mana poinnya dan referensinya bisa ditambah lagi. Oke, kurangnya cuma itu sih dari secara visual dan secara konten ya. Atau kalau ada prestasinya lagi yang lain juga bisa ditambahkan dan tetap dengan penampilan layout atau alur layout seperti ini. Nah, itu tugas kalian nanti mengaturnya gimana. Tapi secara visual udah sesuai dan hampir jadi tim yang kedua dari mata kuliah ini gitu. Gimana? Ada tanggapan nih? Saya nggak banyak kelompok ini karena udah kelihatan. Nah, izin menjawab Pak. Jadi Ya, untuk silakan. media kan kami media cetaknya ini kan brosur Pak. Nah, Aha. berarti untuk gambarnya ini kami cari lagi ya Pak. Media apa brosurnya itu atau referensi untuk media Iya, cetaknya. bisa ditambahkan lagi brosurnya. Bisa Hmm. langsung visualnya aja, Miracle. Ini kan kalian kayak ada apa namanya? Ada background dan bisa dibilang mock up ya, ada lipatan-lipatannya kelihatan. Nah, untuk sebagai pelengkap, kalian bisa tambahkan langsung aja brosur brosur secara yang datarnya aja. Ini kan foto perspektif ya. Nah, kalian bisa tambahkan eh, yang lebih jelasnya gitu gimana gitu referensinya langsung yang datar gitu nggak dari foto atau mock up gitu. Miracle bisa bisa nanti kalian atur gimana penempatannya. Tapi saran saya gitu. Oh, Gimana baik Miracle? Pak. Oh ya, Oke. fasilitas, terus untuk yang fasilitasnya itu ditambahkan lagi ya Pak. Sebaiknya ditambahkan lagi karena itu cukup berhubungan dengan prodinya atau ya saran saya ditambahkan atau sih udah cukup karena ada kegiatan mahasiswanya di sini. Jadi itu opsional, tetapi yang penting itu referensi medianya tadi, gitu mereka. Oh, Yang baik fasilitas Pak. ya opsional karena udah ada kegiatan mahasiswanya, tapi referensi media masih kurang. Oh, baik Pak. Oke, ada lagi? Eh, itu aja sih Pak. Oke, cukup ya. Oke, sip. Bisa di take down. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu lagi terakhir karena waktunya masih cukup. Ada teman-teman? Boleh Pak, saya anu Pak. Oke, silakan. Siapa tadi? Raffi Pak. Oke, Raffi boleh. Silakan.
Oke, silakan. Oke, silakan Raffi penjelasannya. Maaf tadi lupa di mute. Oke, silakan. Judul utama kami di sini nanti memakai website dan premisnya futuristik teknologi melalui karakter Taki dalam menjelaskan prodi teknik informatika. Font yang kami pakai nanti di dalam desain posternya Sokat, Gotik, dan Tauma. Nanti di dalam referensi posternya, di dalam posternya nanti ada video. Sini ada memakai software dari Visual Code Studio. Dan sini ada job yang akan menampilkan job pekerjaan yang dari prodi informatika. Di sini ada dua referensi karakter, dan juga nanti di sini kami nanti ada menampilkan fasilitas dari prodi teknik informatika. Di sini ada referensi poster sama color palette-nya. Nanti di biru. Oke Pak, itu aja Pak. Iya, terima kasih Raffi. Ini kemarin udah saya komen juga kayaknya ya, udah lumayan sering untuk konsultasi ya. Oke, eh, ini udah lebih baik dari yang sebelumnya dengan panah yang lebih konsisten dan background yang lumayan kontras dengan si objek utamanya. Pertama saya komentar untuk logo ini, saya sarankan pakai logo Polybatam yang warnanya putih semua. Nah, kalau nggak ada nanti tolong chat saya minta file logonya saya ada. Untuk teman-teman juga yang butuh file logo PNG, nanti chat chat saya aja, nanti akan saya kirimkan link logonya. Jadi kalau warnanya gelap seperti ini, saran saya untuk pakai logo yang warna putih semua atau yang warna biru terang ini. Jadi biar nggak ada background putih yang mengganggu di belakangnya gitu. Nanti tolong ingatkan saya kalau kalian minta file logonya lengkap gitu. Oke, untuk komentar selanjutnya, nah yang ini nih masih apa saya lupa mengomentari gitu, minta tolong di itu aja. Lebih baik dipisahkan antara referensi video dan referensi karakter. Jadi bisa ditambahkan lagi satu lagi referensi karakter gitu, Raffi. Biar nggak fokusnya nggak salah gitu dan orang ngira ini referensi video seperti ini nanti. eh Bisa ditambahkan kelompok referensi karakter, terus sama sih referensi poster tolong ditambahkan satu lagi. Kalau untuk ukuran segini cukup nggak masalah atau bisa dilebih besarkan sedikit lagi. Eh
Selanjutnya untuk software sebaiknya tampilkan UI dari softwarenya atau bentuk visual dari softwarenya. Jangan hanya logonya aja sebagai referensi visualnya. Terus eh, ini minor sih, cuma bisa dirapikan lagi kotak yang ini untuk ukurannya karena pertama ini terlalu mepet dengan si kotak putih itu terlalu mepet dengan kelompok yang referensi-referensi visual. Opsinya ada dua, kamu bisa geser keseluruhan visual ini ke kanan sedikit dan perhatikan margin, atau eh, kotak putih ini dikecilkan sejajar dengan lebar judul. Itu saran dan kamu bisa atau kalian bisa eksplorasi gimana cara lainnya. Tapi saya punya pilihan dua dan baru memikirkan dua itu solusinya. Untuk selebihnya udah oke dan tinggal penyesuaian dikit lagi aja gitu. Udah aman sih kalau ini untuk tim Raffi dan teman-teman tinggal tinggal minor aja sebenarnya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Tanggapan? Pak, maaf Pak, tadi Flamino tadi lupa Pak, yang di mana itu Pak? Gimana? Yang bagian minor. Ya, yang ini ukuran kotaknya ini di disesuaikan lagi atau dirapikan lagi karena ini terlalu mepet nih dengan kelompok visual-visualnya. Itu pertama. Oke Pak. Ya, solusi saya kasih saran, solusinya ada dua. Lebar kotak putih ini dan sejajarkan dengan judul si moodboard ini. Nanti tulisannya disesuaikan lagi aja. Itu solusi pertama. Solusi keduanya, nanti kalian bisa explore, nggak harus ngikutin saya. Solusi keduanya, kelompok yang visual ini geser aja ke kanan sedikit. Nah, itu solusinya. Dan tetap perhatikan margin ya, tepi atas, bawah, kiri, kanan. Gitu. Oke Pak. Untuk lebih biar rapi aja, tapi itu minor. Tapi berpengaruh juga sih sebenarnya. Dan ya, oke itu. Ada lagi pertanyaan? Tambahan? Oh, oke Pak. Terima kasih Pak sarannya Pak. Oke, sip. Terima kasih, Raffi. Boleh di take down? Oke. Oke. Oh, Bu Ani sudah ada buka ini. Gimana, Bu? Ada tambahan? Dan saya tadi, Bu. Ada tambahan untuk teman-teman atau ada yang mau disampaikan, Bu Anis? Ini udah kelompok terakhir ya Pak ya? Udah. Udah kita karena waktunya udah juga mepet, kayaknya nggak cukup kalau satu kelompok lagi. Berarti ini aja lah ya, di sisa minggu berikutnya aja lah ya, yang Betul, mandiri itu. betul. Ya, deh saya nggak ada sih Pak, kalau udah diumumin. Oke, kalau gitu saya sampaikan malam ini adalah Zoom terakhir dari kelas komunikasi visual. Dan terima kasih teman-teman udah mengikuti perkuliahan ini dengan baik, walaupun kalian ada yang kerja mungkin, ada yang sibuk mungkin, sampai-sampai harus ngikutin kelas ini juga. Dan itu saya ucapin terima kasih. Dan terima kasih juga untuk kerja kerasnya menyusun mood board walaupun sering atau komentar kami ada yang terlalu kasar mungkin. Nah, itu kami eh, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan terakhir silakan teman-teman buka open cam-nya dulu. Kita foto-foto sebelum mengakhiri kelas. Dan jangan senang dulu ya karena kelasnya berakhir karena kalian masih ada ujian.
Jadi walaupun kelas ini berakhir, tapi perjuangan kalian masih ada. Dan sampai ketemu juga, siapa tahu kita ketemu di semester depan dengan mata kuliah yang berbeda. Oke, udah open cam, udah siap ya? Di layar. Jadi bisa kalian standby aja nanti. Oke. Senyum ya, jangan murung ya guys. Tolong senyum karena ini udah kelas terakhir dari ini. Kalian nggak ada lagi nih kami komentari mood boardnya. Oke. Oh ya, untuk konsultasi kami masih membuka sampai minggu ke-15 akhir. Oke, langsung aja tanpa buang-buang waktu lagi. Siap untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sip, untuk slide kedua, saya nggak tahu kalian di slide mana, jadi tahan aja senyumnya. Bibirnya kering dikit nggak apa-apa, nggak ngaruh. Sip. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman ya. Saya akhiri kelas ini dan tunggu info untuk ujian selanjutnya nanti akan kami share. Oke, kalau gitu saya tutup. Saya dan Bu Anis mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Oke, sip. Selamat. Terima kasih Pak Oke, sip. Adam. Udah bisa live ya guys. Iya.